Di luar rahasia Tianma, tiba-tiba, seorang pria berpakaian hitam menuntun seorang gadis berpakaian ungu muncul begitu saja. Kedua orang ini adalah Mu Rongyu dan Xiao Zi. Awalnya, Mu Rongyu masih ragu-ragu apakah akan datang. Namun setelah dibujuk oleh Xiao Zi beberapa kali, ia memutuskan untuk datang. Namun, alam rahasia iblis surgawi telah disegel oleh penyihir surgawi, dan tidak ada seorang pun yang bisa masuk. Tentu saja, siapapun ini mengacu pada orang suci yang lebih lemah dari penyihir surgawi. Bagi orang-orang dengan kekuatan di atas penyihir surgawi, bahkan jika penyihir surgawi telah menutup alam rahasia iblis surgawi, pasti tidak sulit bagi mereka untuk masuk. Penyihir surgawi, Mu Rongyu, sampai jumpa. Sekarang setelah ia muncul di permukaan rahasia iblis surgawi, Mu Rongyu tidak punya pilihan selain berteriak. Namun, Mu Rongyu berteriak 3 kali, tetapi ia tidak pernah mendapat tanggapan dari penyihir itu. Sekarang Mu Rongyu tertekan. Aku tidak tahu apakah penyihir itu masih dalam pengasingan atau sudah bangun, tetapi ia tidak peduli dengan Mu Rongyu. Karena penyihir surgawi adalah satu-satunya penyelamat ras manusia, Mu Rongyu tidak akan pernah pergi seperti ini. Jadi dia berteriak lagi. Namun, penyihir surgawi tidak menanggapi selama beberapa hari, dan sepertinya dia tidak lagi berada di alam rahasia iblis surgawi. Tetapi Mu Rongyu tahu bahwa alam rahasia iblis surgawi dibentuk oleh senjata tertinggi penyihir surgawi, dan jika penyihir surgawi pergi, alam rahasia iblis surgawi tidak akan pernah tinggal di sini. Oleh karena itu, penyihir surgawi masih berada di alam rahasia iblis surgawi. Penyihir surgawi, jika kamu tidak keluar lagi, maka aku akan masuk. Mu Rongyu juga sedikit marah. Setelah berteriak selama berhari-hari, bahkan orang tuli pun dapat mendengarnya. Jika bukan karena penyihir surga, dia pasti sudah pergi. Mu Rongyu, apa yang kamu lakukan di sini? Tahukah kamu bahwa kamu benar-benar memengaruhi tidurku seperti ini? Sebuah suara yang agak malas terdengar, dan kemudian sesosok muncul di depan Mu Rongyu. Kain tule menutupi tubuhnya, menjulang. Tubuh sempurna penyihir langit muncul di hadapan Mu Rongyu, bahkan Mu Rongyu pun tak kuasa menahan rasa terkejutnya. Namun, ia hanya terkejut, Zhao Ziqing dan yang lainnya sama sekali tak lebih buruk dari penyihir langit, dan bahkan mereka pun menang. Seketika, Mu Rongyu tersenyum dan menatap penyihir langit, apakah kau akhirnya keluar? Ayo, masuk dan bicara. Apa aku bilang akan mengundangmu masuk? Mu Rongyu, beraninya kau datang ke sini. Melihat ke arah Mu Rongyu, penyihir langit menggertakkan giginya. Dan saat melihat Xiao Zi di samping Mu Rongyu, matanya berkilat penuh keagungan. Mu Rongyu melangkah ke samping, menghalangi Xiao Zi di belakangnya, dengan ekspresi peringatan di wajahnya, Dewa Penyihir, aku sarankan kamu untuk tidak membuat ide Xiao Zi. Kalau tidak, kamu tidak akan pernah melepaskanmu. Penyihir surgawi itu mencibir, siapa yang bilang aku akan membuat pikirannya? Aku sama sekali tidak membutuhkan jiwanya sekarang. Kamu bisa tenang untukku, hanya saja Mu Rongyu akan mempercayai kata-katanya. Tidak akan mempercayainya sama sekali. Bahkan, dia diam-diam telah meningkatkan kekuatannya hingga batasnya, dan selalu waspada terhadap serangan tiba-tiba penyihir surgawi itu. Melihat kinerja Mu Rongyu, penyihir surgawi itu segera melirik Mu Rongyu dengan mata yang sangat menghina, lalu berbalik dan memasuki alam rahasia iblis surgawi. Mu Rongyu tersenyum, membawa bocah itu dan berjalan masuk. Bajingan kecil, apakah aku membiarkanmu masuk? Penyihir surgawi itu berhenti dan menatap Mu Rongyu dengan tatapan putih. Mu Rongyu tersenyum, aku sudah masuk, apakah kamu masih bisa mengusirku? Mu Rongyu menarik Xiao Zi langsung ke aula iblis surgawi, lalu duduk di samping, tampak seperti pedang emas kuda besar. Dalam adegan ini, gadis iblis itu menggertakkan giginya, jika dia tidak ingin mempertahankan sikapnya, dia akan langsung menyerang Mu Rongyu. Anak sialan ini benar-benar menganggap tempat ini sebagai rumahnya. Iblis itu menggertakkan giginya dan duduk di kursi utama, lalu dia memejamkan mata dan menenangkan pikirannya. Mu Rongyu tidak terburu-buru, dan langsung mengambil cangkir teh, dan sejenisnya dari buku Hetuluo, lalu langsung membuat teh. Pada akhirnya, dia dan Xiao Zijin mencicipi teh dengan lahap, dan tampaknya mengabaikan penyihir surgawi itu. Penyihir surgawi itu sangat marah. Dia menamparkan sandaran tangan kursi, dan menatap Mu Rongyu dengan pandangan tidak ramah, anak brengsek, apa yang kamu inginkan? Kamu bisa pulang jika kamu ingin menikmati secangkir teh. Aku tidak punya waktu untuk menemanimu. Kamu tidak masuk akal. Mu Rongyu dengan tenang meletakkan cangkir teh di tangannya dan menatap gadis iblis itu, kamu tahu tentang penampakan tertinggi di alam suci, kan? Omong kosong. Pertempuran yang begitu besar, apakah kamu belum tahu? Auzu.com, lalu apa yang akan kamu lakukan? Penyihir berdarah itu menatap Mu Rongyu tanpa berkata-kata, seolah-olah melihat orang bodoh, apa hubungannya mereka denganku ketika mereka datang ke alam suci? Sepertinya ada hubungannya denganmu. Bocah bajingan, apakah kamu di sini untuk meminta bantuanku? Tolong aku. Mungkin, jika gadis ini dalam suasana hati yang baik, dia mungkin bisa menyelesaikan kedua idiot itu untukmu. Sambil berbicara, gadis iblis itu menatap Mu Rongyu dengan menggoda, matanya dipenuhi dengan keceriaan.
Murong Yu juga menatap penyihir surgawi tanpa rasa kesal, jika mereka berdua tahu bahwa ada 1 dari 10 yang tertinggi, tetapi sekarang tidak ada yang tertinggi yang telah pulih ke kekuatan puncak, dan ada yang tertinggi yang sangat menakutkan. Aku tidak tahu apakah mereka akan tergerak oleh harta karun dan harta karun lainnya. Wah, apakah menurutmu 2 yang tertinggi akan menghangatkan hati? Pada akhirnya, Murong Yu menoleh dan bertanya pada Xiaozi. Dan Xiaozi mengangguk dengan cukup kooperatif. Kau, penyihir surgawi menggertakkan giginya dan menatap Murong Yu, ingin menamparkan bajingan ini sampai mati. Dia adalah yang tertinggi, dan alam rahasia iblis surgawi adalah senjata tertinggi. Aku khawatir hanya Murong Yu dan Xiaozi yang tahu tentang seluruh dunia suci. Orang lain, bahkan yang tertinggi dari ras monster dan ras suci, tidak akan tahu. Terutama dalam kasus dia yang sengaja bersembunyi. Jika Murong Yu telah mengungkapkan beritanya, dia tidak akan menjadi 2 lawan tertinggi sama sekali. Akhirnya pasti akan tragis. Apa yang kamu inginkan? Penyihir surgawi menggertakkan giginya dan tidak dapat menahan diri untuk tidak memukul Murong Yu dengan keras. Apa yang tidak kuinginkan? Raut wajah Murong Yu berubah serius. Penyihir dewa, bantulah aku mengusir 2 kekuatan tertinggi dan melindungi ras manusiaku. Aku tentu akan mendapat pahala yang besar di masa depan. Kau tahu, aku ini kacau. Fisik surgawi, meskipun aku tidak sebaik dirimu sekarang, pencapaianku pasti akan melampaui dirimu di masa depan. Saat itu, manfaatmu akan berlipat ganda tak terhitung jumlahnya. Penyihir surgawi mencibir, jika kau mati. Bukankah kau serigala putih bersarung tangan kosong? Jangan pikir aku mudah ditipu. Murong Yu mengangkat bahu, bagaimana menurutmu itu urusanmu? Membantu hanya baik untukmu tetapi tidak berbahaya. Dan jika kau tidak membantu, aku tidak akan memaksamu. Bagaimanapun, tidak mungkin bagi monster dan manusia untuk menghancurkan manusia kita. Hanya saja begitu aku tumbuh dewasa, tidak mungkin bagimu untuk mendapatkan keuntungan dariku. Penyihir itu terdiam, dia benar, dan Murong Yu benar. Bagaimanapun, ini hanyalah pertaruhan. Jika taruhannya menang, keuntungan gadis iblis di masa depan memang tak terbayangkan. Namun jika taruhannya kalah, maka semuanya menjadi mendung. Tiba-tiba, penyihir itu menjadi kusut. Sementara Murong Yu dan Xiaozi minum teh dengan puas, dan tidak mendesak penyihir surgawi. Setelah waktu yang lama, iblis itu merasa lega. Tampaknya keputusan telah dibuat. Bagaimana? Apakah kamu berjudi atau tidak? Murong Yu menatap penyihir itu sambil tersenyum, seolah-olah dia telah menebak jawaban penyihir itu. Penyihir surgawi itu mengangguk, aku bertaruh. Namun, meskipun aku telah memasuki kembali alam supremasi, tetapi itu adalah masalah beberapa hari sebelumnya, dan kekuatanku masih belum stabil. Begitu terjadi kecelakaan, alamku akan jatuh lagi, dan selamanya tidak mungkin untuk menjadi yang tertinggi lagi. Dan, aku sama sekali bukan lawan dari kedua tertinggi itu. Wajah Murong Yu agak jelek. Bukankah ini curang? Dia sepertinya tahu bahwa pikiran Murong Yu rata-rata, dan gadis iblis itu melanjutkan, kamu tidak perlu mencemarkan nama baik apapun, aku akan membantumu jika aku mengatakan bantuan. Meskipun aku tidak dapat bergerak, aku dapat meningkatkan keterampilan bertarungmu. Aku dapat merasakan bahwa level jiwamu saat ini telah mencapai puncak dunia suci, dan hanya selangkah lagi untuk mencapai titik membunuh yang tertinggi biasa. Aku dapat meningkatkan jiwamu ke titik di mana itu setara dengan yang tertinggi. Pada saat itu, kamu juga akan membunuh yang tertinggi. Itu tidak sulit. Hati Murong Yu tergerak, matanya menunjukkan mata yang berapi-api dan menatap penyihir itu. Serius deh, godaan ini besar banget. Minta orang lain untuk bertindak paling banter cuma butuh sedikit kesempatan. Apa pihak lain selalu membantumu gagal? Tapi kalau kamu punya kekuatan untuk membunuh yang tertinggi, kamu nggak perlu minta orang lain untuk melakukannya. Kamu bisa membunuh siapa saja yang kamu mau, dan kamu nggak perlu lihat muka orang lain. Jadi, kalau penyihir surgawi benar-benar bisa meningkatkan ranah jiwanya, itu lebih baik daripada tembakan langsung penyihir surgawi. Hanya saja jiwanya sekarang sudah mencapai level 7 bintang, apakah kultivasi, mantra 9 karakter, penyihir surgawi masih punya kemampuan untuk ditingkatkan. Penyihir surgawi, apa kemampuanmu? Apa kamu benar-benar bisa meningkatkan kemampuan bertarungku? Tanya Murong Yu balik. Bukannya dia nggak percaya, dia cuma ingin memastikan. Aku jamin itu mungkin. Mengenai kemampuan, kau tidak perlu tahu. Namun, begitu aku meningkatkan level jiwamu, aku akan lemah untuk waktu yang sangat lama. Jika tidak ada yang bisa dilakukan di masa depan, tolong jangan datang padaku. Jangan datang padaku. Murong Yu mengangguk, kali ini dia tidak akan berada di sini jika dia tidak harus melakukannya. Atau, mari kita mulai sekarang. Baiklah, mari kita pergi ke Hetuluoshu, waktu dapat dipercepat. Murong Yu sudah sedikit tidak sabar. Penyihir langit memutar matanya dan sedikit terdiam, aku perlu bersiap. Beri aku 3 hari, dan kita akan mulai dalam 3 hari. Setelah itu, iblis langit menghilang ke istana iblis langit. Xiaozi, apakah penyihir surgawi benar-benar dapat meningkatkan level jiwaku? Murong Yu sebenarnya sedikit khawatir tentang untung dan rugi. Xiaozi mengangguk, penyihir surgawi memang memiliki kemampuan ini. Tetapi itu adalah kerugian besar baginya. Dan itu tidak sepenuhnya mungkin.
Anda sebaiknya bersiap untuk kegagalan. Dalam 3 hari, Murong Yu dan penyihir surgawi sudah siap. Selama proses ini, penyihir surgawi baik-baik saja, dan suasana hatinya tidak banyak berfluktuasi. Namun, Murong Yu berbeda, dan dia menderita untung dan rugi. Sebenarnya, dengan basis kultivasi Sinsing Murong Yu, dia tidak mungkin seperti ini. Namun sekarang dalam berbagai keadaan, dia memiliki reaksi seperti ini. Di Istana Iblis Surgawi, Murong Yu duduk berhadapan dengan gadis Iblis Surgawi. Pada saat ini, ekspresi keduanya telah tenang. Terutama Murong Yu, dia tahu dia membutuhkan suasana hati yang tenang sekarang. Oleh karena itu, dia sekarang adalah Gu Jingwubo. Penyihir dewa, mari kita mulai. Murong Yu melirik penyihir langit, lalu berkata dengan suara yang dalam. Penyihir surgawi mengangguk, jalankan teknik kultivasi jiwa atau keterampilan tempurmu dengan seluruh kekuatanmu. Murong Yu mengangguk, dan mulai menggunakan Zezi Jue dalam mantra 9 karakter dengan seluruh kekuatannya. Dalam sekejap, Murong Yu menjadi besar, dan ruang jiwa yang mengerikan itu berjatuhan dengan keras. Kekuatan jiwa terus mengamuk dari lautan jiwa berukuran miliaran, mengamuk di seluruh ruang jiwa seperti badai yang dahsyat. Jejak kekuatan jiwa penyihir langit juga dengan cepat memasuki ruang jiwa Murong Yu. Ketika dia melihat ruang jiwa Murong Yu yang menakutkan, penyihir surgawi terkejut, hampir tidak dapat menahan diri untuk berseru. Sebelum kecelakaan itu, dia adalah salah satu dari 10 yang bergelar tertinggi, baik dalam kekuatan maupun wawasan sangat menakutkan. Tetapi dia yakin bahwa dia belum pernah melihat ruang jiwa sebesar itu, atau bahkan mendengarnya. Namun, Sinsing Iblis juga sangat tangguh, tetapi dia telah tenang setelah terkejut. Tetapi saat ini dia sedikit ragu-ragu. Sebelumnya, dia dengan percaya diri mengatakan bahwa dia pasti akan membantu Murong Yu meningkatkan ranah jiwanya. Tetapi saat itu berdasarkan jiwa Murong Yu dalam pengetahuannya. Dalam situasi ini, dia tidak yakin. Terlebih lagi, jiwa Murong Yu sangat menakutkan, dan penyihir langit semakin tertelan. Dia menggertakkan giginya, tetapi penyihir itu masih tidak mengatakan apa-apa. Sekarang setelah dia setuju dengan Murong Yu, dia tidak akan pernah mengingkari janjinya. Setelah mengamati jiwa Murong Yu untuk waktu yang lama, Dewi Penyihir mulai mengamati operasi Zezi Jue selama periode tersebut. Zezi Jue adalah salah satu dari mantra 9 karakter, dan salah satu latihan paling kuat antara surga dan bumi. Pada awalnya, penyihir itu terpana oleh Murong Yu. Teknik ini benar-benar terlalu misterius dan terlalu tidak jelas untuk dipahami. Tetapi sangat kuat. Siapa si anak ini? Dia sangat mesum. Penyihir langit berpikir dalam hatinya, tetapi dia sedikit cemburu pada Murong Yu. Setelah setengah hari, gadis iblis itu akhirnya berkenalan dengan rute lari dan hukum Zezi Jue. Tentu saja, ini karena Murong Yu sengaja membuatnya mengerti. Selain itu, ini hanya pemahaman yang samar, ingin berlatih. Itu sama sekali tidak mungkin. Mungkin penyihir itu dapat mengikuti rute gerakan Zezi Jue, tetapi itu sama sekali tidak berpengaruh. Aku mulai, kata penyihir langit tiba-tiba. Tepat saat Murong Yu mengangguk, kekuatan yang tidak dapat dijelaskan telah memasuki tubuh Murong Yu, memasuki rute Zezi Jue, dan menyatu dengan kekuatan Murong Yu. Efeknya seperti kekuatan yang disempurnakan oleh tungku kekacauan milik Murong Yu, yang secara langsung dapat meningkatkan kekuatan Zezi Jue. Selain itu, efek ini bahkan lebih kuat daripada tungku kekacauan. Karena tungku kekacauan dapat memurnikan segalanya menjadi kekuatan paling orisinal, tetapi itu hanya dapat meningkatkan kekuatan Murong Yu, tetapi tidak dapat meningkatkan kekuatan jiwanya. Tidak ada cara untuk meningkatkan suatu metode. Trik yang sama tetapi pekerjaan yang sama. Pada saat ini, hanya kata ini yang muncul di hati Murong Yu. Alhasil, Murong Yu sangat gembira. Pikirannya kembali tenang dan mulai menyerang alam jiwa dengan seluruh kekuatannya. Memperoleh peningkatan kekuatan secara langsung, Zezi Jue, milik Murong Yu meningkat sangat cepat, dan mencapai kondisi puncak pada tahap ini dalam satu gerakan. Namun, ia belum mampu menembus ke tahap berikutnya, masih melahap kekuatan yang mengalir dari penyihir surgawi dengan liar. Murong Yu tahu bahwa begitu ia menerobos ke alam berikutnya, mungkin jiwanya juga akan menerobos dan memasuki tahap jiwa bintang 8. Namun, masalahnya sekarang adalah, Zezi Jue, miliknya belum mencapai batasnya, dan masih menyerap banyak kekuatan. Saat ini, di dunia luar, roh asli penyihir surgawi telah hilang selamanya. Wajahnya sedikit pucat, dan keringat dingin keluar di dahinya. Bahkan aura di tubuhnya jauh lebih lemah. Dan terus melemah. Dapat dilihat bahwa ini adalah kehilangan besar baginya. Anak sialan ini belum bisa menerobos. Iblis mengutuk Murong Yu dengan gigi terkatup dalam hatinya. Jika diubah, orang suci jiwa lainnya pasti sudah menerobos. Namun, Murong Yu seperti lubang tanpa dasar, tidak dapat menerobos. Yang paling mengerikan adalah tidak bisa berhenti sekarang. Begitu berhenti, semua upaya sebelumnya telah hilang. Murong Yu tidak bisa menerobos, jadi semua upaya ini sia-sia. Itu sama sekali gagal mencapai tujuan awalnya. Oleh karena itu, penyihir surgawi saat ini juga menggertakkan giginya. Auzu.com. Di luar alam rahasia iblis surgawi, sebuah peristiwa besar telah terjadi saat ini.
Setelah alam bawah tertinggi Yaozu yang asli, Yaozu hanya memiliki sedikit yang tersisa. Dan beberapa pemain terkuat dalam daftar suci bersembunyi di langit dan tidak berani muncul. Memanfaatkan waktu ini, Yaozu tertinggi merekrut semua pembangkit tenaga listrik daftar suci ini. Dengan keberadaan makhluk tertinggi, pembangkit tenaga listrik daftar suci ini secara alami tidak perlu bersembunyi. Satu demi satu keluar, hanya saja, selain fakta bahwa tidak banyak orang suci yang kuat, tidak banyak orang Yaozu lainnya. Karena hampir semua ras monster dibawa ke Hetu Luoshu ketika Murong Yu mundur. Dengan kata lain, klan monster sekarang memiliki beberapa ratus juta. Ini juga merupakan klan monster yang akhirnya menjaga Gunung Tianmon. Untuk membalas dendam dan menyatukan alam suci, di bawah kepemimpinan tertinggi, pasukan monster sekali lagi membunuh umat manusia. Namun, yang membuat Yaozu tertinggi marah adalah tidak ada perlawanan kemanapun mereka pergi. Karena tidak ada orang sama sekali. Setelah pertempuran terakhir, umat manusia menderita banyak korban. Setelah mempelajari pelajaran itu, mereka bergerak lebih cepat. Itu sudah diatur oleh Li Ling dan yang lainnya untuk diteleportasi ke markas besar Tiangang, dan kemudian mereka diteleportasi ke dunia purba. Dunia purba terlalu luas, dan seluruh umat manusia masuk ke dalamnya dan hidup tanpa kehidupan sama sekali. Oleh karena itu, pasukan monster muncul di luar Gunung Tiangang tanpa menemui perlawanan apapun. Pada saat yang sama, ras suci juga membunuh di bawah kepemimpinan tertinggi mereka, dan bersama dengan ras iblis, mereka mengepung Gunung Tiangang, markas besar aliansi ras manusia. Kedua belah pihak ingin menghancurkan aliansi ras manusia, tetapi mereka khawatir pihak lain tidak berani melakukan apapun. Oleh karena itu, ketiga pihak saling berhadapan seperti ini. Sebenarnya, itu hanya dapat dianggap sebagai kedua belah pihak. Karena tidak banyak orang di aliansi ras manusia. Di bawah perlindungan formasi pelindung gunung besar, hanya ada beberapa orang yang menjaga markas besar di sini, dan semua yang lain telah melarikan diri ke dunia purba. Ini adalah keputusan Murong Yu sebelum dia pergi. Bagaimanapun, ras manusia tidak memiliki supremasi, dan itu pasti bukan lawan ras monster dan ras suci. Maka tidak ada gunanya melakukan korban yang tidak perlu. Boom! Tiba-tiba, setelah suara keras, sebuah tangan besar yang menutupi langit dan matahari keluar dari atas 9 langit, membawa aura mengerikan yang menghancurkan langit dan menghancurkan bumi, dan menamparnya di puncak Gunung Tiangang dengan telapak tangan. Bergemuruh, di Gunung Tiangang, formasi penjaga gunung di markas besar aliansi ras manusia sepenuhnya diaktifkan, meledakkan kelompok cahaya suci yang tak tertandingi. Embusan, para penjaga ras manusia yang kuat yang menjaga aliansi ras manusia hampir hancur oleh suara keras yang tiba-tiba itu. Darah di tubuhnya bergolak seperti sungai, dan darah menyembur keluar dari mulutnya. Raja Iblis tertinggi telah mengambil tindakan. Cepat lari, orang-orang ini saling melirik, lalu membuka tubuh mereka dan terbang menuju formasi teleportasi dengan cepat dan tak tertandingi. Hahaha, seorang raja yang bermartabat, bahkan formasi penjaga biasa dari alam suci tidak dapat menerobos, kamu benar-benar mempermalukan kami. Raja Iblis tertinggi tertawa, tetapi dia telah menamparnya dengan telapak tangan. Wajah Raja Suci tertinggi memerah, dialah yang melakukan tembakan tadi, ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengejutkan lawan. Bagaimanapun, hanya ada beberapa pembangkit tenaga listrik tertinggi di luar seluruh wilayah, dan mereka semua sangat mengenalnya. Dengan marah menamparnya lagi setelah Raja Iblis tertinggi menembak. Bergemuruh, ras manusia yang kuat yang menjaga aliansi ras manusia belum terbang ke pintu masuk susunan teleportasi, dan serangan tertinggi ras monster telah dibombardir. Kali ini, formasi pelindung gunung aliansi ras manusia masih belum hancur. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya formasi pelindung gunung ini. Namun, manusia-manusia kuat ini sangat menderita, satu persatu hampir berubah menjadi bubuk oleh gelombang kejut. Namun, mereka tidak tinggal lebih lama lagi, masih bergegas menuju susunan teleportasi dengan sangat cepat. Mereka harus berteleportasi ke dunia primordial sebelum susunan teleportasi hancur, jika tidak, mereka pasti akan mati. Melihat formasi penjaga gunung yang belum menghancurkan aliansi ras manusia, monster Rache Supreme tercengang, dan kemudian mendengar tawa mengejek dari Saint Rache Supreme. Ini benar-benar 30 tahun di Hedong, 30 tahun di Heksi, 50 langkah dan 100 langkah. Wus, wus, wus. Orang-orang kuat yang menjaga markas besar Liga Teran akhirnya bergegas ke formasi teleportasi. Dan saat mereka bergegas ke formasi teleportasi, tamparan dari Saint Clan Supreme sudah diterima. Kali ini, para penjaga gunung aliansi ras manusia akhirnya tidak bisa lagi menahan serangan mereka. Boom, hancur berkeping-keping. Kemudian, seluruh Gunung Tiangang berubah menjadi abu di bawah kekuasaan tertinggi. Namun, segera terdengar dua raungan marah. Karena kedua monster dan orang suci tertinggi itu tidak menemukan satupun ras manusia dan mayat mereka di aliansi ras manusia. Bahkan, tidak ada barang berharga di dalamnya. Seluruh ras manusia Nuoda, ratusan juta manusia yang tak terhitung jumlahnya, tampaknya menghilang dalam semalam. Kemana mereka semua pergi? Itu pasti Murong Yu telah membawa seluruh ras manusia ke Hetu Luoshu. Saint Rache Supreme mengeluarkan raungan, sangat marah.
Meskipun kekuatan mereka kuat, dunia suci lebih besar, bagaimana mereka bisa menemukan Murong Yu yang bisa bersembunyi. Tepat saat keduanya meraung, Murong Yu dari alam rahasia iblis surgawi hendak mengambil langkah yang paling penting. Di aula iblis surgawi, saat ini, Murong Yu masih seperti lubang tanpa dasar yang dengan gila menelan kekuatan misterius yang muncul dari penyihir surgawi. Meskipun jauh lebih kuat dari sebelumnya, itu masih belum berhasil menembusnya. Hanya saja penyihir dewa itu menyedihkan. Saat ini, wajah penyihir surgawi pucat dan bahkan tidak berdarah, dan aura dari tubuhnya turun tajam, turun menjadi sekitar 50% dari apa yang terjadi beberapa hari yang lalu. Ini hanya sekunder, bagaimanapun, kehilangan kekuatan, selama dia diberi cukup waktu, dia akan cepat pulih. Tetapi kekuatan magis penyihir surgawi seperti itu menghabiskan esensi dan darah hidupnya secara ekstrim. Sebuah teknik yang didasarkan pada pembakaran esensi dan darah hidupnya. Ini adalah kekuatan magis yang dimilikinya sejak lahir. Di masa lalu, dia telah menggunakan kekuatan magis ini kurang dari 10 kali. Lebih dari sekali, gadis iblis itu bahkan ingin menyerah. Lagi pula, berdasarkan situasi saat ini, mungkin darahnya telah habis dan Murong Yu tidak dapat menerobos. Jiwa Murong Yu begitu kuat sehingga melebihi harapan penyihir surgawi. Pada saat ini, iblis diam-diam menyesalinya di dalam hatinya. Namun, pada titik ini, dia pasti tidak akan menyerah. Jadi, lanjutkan. Seiring berjalannya waktu, aura jiwa Murong Yu menjadi semakin kuat. Kecepatan, Zezi Jue, semakin cepat. Sebaliknya, aura di sisi iblis menjadi lebih lemah. Itu hanya 1/10 dari beberapa hari yang lalu. Setelah kekuatannya dikonsumsi, bahkan jika darahnya masih melimpah, dia tidak dapat terus meningkatkan Zezi Jue, milik Murong Yu. Murong Yu, aku hanya dapat mendukung 1 hari. Jika kamu tidak dapat menerobos dalam sehari, kamu akan gagal kali ini. Suara lelah penyihir surgawi terdengar di hati Murong Yu. Mengerti, Murong Yu menjawab dengan suara tenang. Sebenarnya, Murong Yu selalu memperhatikan situasi penyihir itu, semuanya ada di matanya. Namun, dia tidak bisa melakukannya lagi, dia harus meningkatkan kekuatannya dan harus menerobos. Jika tidak, semuanya akan menjadi awan. Sebentar lagi, suatu hari akan berlalu. Pada saat ini, penyihir itu bahkan tidak memiliki kekuatan untuk duduk. Aku melihatnya duduk dengan gemetar di depan Murong Yu, seolah-olah angin sepoi-sepoi akan meniupnya. Dan napas yang dia keluarkan bahkan lebih lemah seperti orang biasa. Penyihir langit perlahan membuka matanya, dan berhenti terus mengirimkan kekuatan misterius ke tubuh Murong Yu. Pada saat ini, kekuatannya habis dan dia tidak bisa lagi membantu Murong Yu. Namun, Murong Yu masih belum menerobos. Dengan kata lain, kali ini rencana promosinya gagal total. Alam jiwa belum ditingkatkan, dan kekuatan penyihir telah sepenuhnya dikonsumsi, belum lagi kehilangan esensi dan darahnya, saya khawatir akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk pulih. Tepat ketika penyihir surgawi penuh dengan kekecewaan, dia menemukan bahwa Murong Yu tidak berhenti saat dia berhenti. Pada saat ini, Murong Yu masih berlatih. Penyihir surgawi terkejut sekaligus, dan Shen Nian segera masuk. Segera setelah melihat Zezi Jue, milik Murong Yu, itu masih berjalan dengan kecepatan tinggi yang sangat menakutkan. Tiba-tiba, senyum kegembiraan muncul di wajah penyihir surgawi. Menurut situasi ini, teknik jiwanya mungkin ditingkatkan. Pada saat yang sama dia terkejut dengan senang hati, penyihir surgawi telah menarik pikirannya, dan dia jauh dari Murong Yu, menatap Murong Yu dengan tenang, tanpa gangguan. Xiaozi telah memperhatikan mereka diam-diam sepanjang waktu, dan tidak datang untuk membantu. Meskipun dia dan iblis sama-sama dibentuk oleh pembelahan jiwa yang sama sebelumnya. Tetapi Xiaozi tidak memiliki kekuatan magis penyihir. Kalau tidak, dia pasti sudah lama mengangkat ranah Murong Yu. Saat ini, Murong Yu adalah berkah yang bercampur aduk. Mengapa? Yang mengejutkannya adalah bahwa Zezi Jue terus beroperasi dengan kecepatan ini, dan cepat atau lambat akan menerobos ke tahap berikutnya. Namun, yang membuatnya merasa sedih adalah bahwa Zezi Jue berjalan semakin cepat, dan dia tidak dapat mengendalikannya lagi. Murong Yu khawatir bahwa pada akhirnya, tubuh dan bahkan jiwanya tidak dapat menahan kecepatan Zezi Jue dan hancur berkeping-keping. Jika demikian, akan lucu jika Anda terbunuh oleh latihan Anda sendiri. Murong Yu memusatkan pikirannya dan mulai mengendalikan Zezi Jue dengan seluruh kekuatannya. Namun, 1 hari kemudian, dia masih tidak dapat terus mengendalikan Zezi Jue. Saya tidak dapat mengendalikannya sama sekali. Saat ini, Zezi Jue telah terlepas dari kendalinya dan berlari dengan kecepatan tinggi sendirian. Kecepatan yang mengerikan itu seperti lautan badai, dan seperti badai yang dahsyat. Dan kecepatan ini semakin cepat dan semakin cepat. Boom! Auzu.com tak lama kemudian, pada awalnya, Murong Yu tidak tahan dengan pakaiannya, dan langsung dikejutkan oleh kekuatan kecepatan tinggi Zezi Jue. Tiba-tiba, Murong Yu muncul tanpa busana di hadapan penyihir surgawi dan Xiaozi. Kedua wanita itu terkejut, tentu saja bukan karena tubuh telanjang Murong Yu yang tiba-tiba. Itu karena kecelakaan mendadak yang dialami Murong Yu.
Tepat ketika kedua wanita itu terkejut, mereka melihat dengan jelas bahwa tubuh Murong Yu mulai retak dengan retakan yang tak terlihat. Pada saat yang sama, kabut darah menyembur keluar dari tubuh Murong Yu. Kali ini, kedua wanita itu bahkan lebih terkejut. Dan Xiaozi melangkah keluar dan langsung menyerbu ke arah Murong Yu. Namun, sebelum dia muncul di samping Murong Yu, sebuah serangan jiwa yang mengerikan langsung mengenai jiwanya. Apa? Xiaozi tiba-tiba berteriak, dan seluruh tubuhnya terbang mundur dengan kecepatan beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Penyihir langit menoleh, tetapi melihat wajah Xiaozi pucat, dan Qiqiao berdarah. Bahkan mata Xiaozi penuh dengan ketakutan, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang menakutkan. Penyihir langit hendak mengajukan pertanyaan, tetapi pada saat ini, dia juga memiliki ekspresi ketakutan di matanya. Kekuatan jiwa yang mengerikan meledak dari tubuh Murong Yu. Kemudian dengan tubuh Murong Yu sebagai pusatnya, itu menyapu seperti gelombang pasang ke segala arah. Serangan jiwa yang mengerikan bahkan mencekik penyihir Xiangtian. Penyihir langit hampir mati ketakutan, jika dia sebelumnya, dia bisa menghindarinya. Tetapi sekarang sisa kekuatannya yang terakhir telah habis, tetapi dia tidak dapat melarikan diri. Mungkinkah anak bajingan ini baru saja membunuhnya? Senyum tak berdaya muncul di wajah penyihir surgawi. Dia sudah memikirkan bagaimana dia meninggal, tetapi dia tidak pernah berpikir untuk dibunuh dalam keadaan seperti itu. Bagaimana dengan Xiaozi? Xiaozi tampaknya juga terkena pukulan keras. Apakah dia bisa melindungi dirinya sendiri masih menjadi masalah, dan bahkan lebih mustahil untuk menyelamatkan penyihir itu. Melihat bahwa penyihir itu dan Xiaozi akan dibunuh. Tetapi pada saat ini, Murong Yu membuka matanya dengan ganas. Dia berteriak dengan ganas, lalu menamparkan kedua telapak tangannya ke arah penyihir surgawi dan Xiaozi dengan cepat. Ledakan, ledakan, penyihir surgawi dan Xiaozi tertembak dan terbang langsung keluar dari aula setan langit. Penyihir surgawi, tutup kuil setan surga untukku. Suara suram Murong Yu keluar, seolah-olah menahan rasa sakit yang luar biasa. Gadis setan surgawi mengangguk sedikit, pikirannya bergerak, dan istana setan surgawi ditutup olehnya. Istana setan surgawi awalnya adalah bagian dari senjata tertingginya. Selama dia tidak mati, dia bisa dikurung hanya dengan satu pikiran. Ledakan, pada saat kuil setan surga ditutup, sosok Murong Yu juga menghilang di kuil setan surga, muncul di Hetu Luoshu. Namun, Hetu Luoshu ditinggalkan di istana iblis surgawi olehnya. Begitu dia muncul di istana iblis surgawi, tubuh Murong Yu mengeluarkan suara-suara patah. Aku melihat retakan di tubuhnya menjadi semakin mengejutkan, hampir pecah berkeping-keping. Kekuatan hidup, Murong Yu berteriak dengan keras, dan mulai memulihkan tubuh dan jiwa yang hancur dengan kekuatan hidupnya yang penuh. Pada saat yang sama, pohon kehidupan menjulang tinggi tepat ke kedalaman lapisan kekacauan, akar pohon kehidupan sebanyak pasir di sungai Gangga juga bergetar dengan panik, menelan kekuatan kekacauan yang tak terbatas langsung dari kedalaman kekacauan yang tak berujung, dan kemudian berubah menjadi kekuatan kehidupan, mengalir ke dalam tubuh dan jiwa Murong Yu. Dengan dukungan kekuatan hidup, tubuh dan jiwa Murong Yu banyak diperbaiki. Namun ini hanya sementara. Saat Zezi Jue berjalan semakin cepat, tekanan pada tubuh dan jiwa Murong Yu juga akan meningkat. Akhirnya, tubuh dan jiwanya akan meledak. Saat itu, Murong Yu akan mati. Aku tidak bisa mati. Rambut Murong Yuxin meraung, dengan gila menekan Zezi Jue. Namun efeknya hampir tidak efektif, dan kecepatan Zezi Jue sudah di luar kendali Murong Yu. Pada akhirnya, bahkan kekuatan hidup pun tidak dapat memperbaiki jiwa dan tubuh Murong Yu. Hanya dalam sekejap, tubuh Murong Yu hampir hancur berkeping-keping. Secara relatif, tubuh fisiknya sedikit lebih baik, tetapi saat ini ruang jiwa Murong Yu, termasuk lautan jiwa dan kekuatan jiwa yang tak berujung, telah hancur dan berubah menjadi keadaan kekacauan yang paling primitif. Dengan suara, jiwa Murong Yu juga dicekik oleh kekuatan yang mengerikan itu, dan langsung hancur menjadi bubuk. Kesadaran Murong Yu menghilang ketika matanya menjadi gelap. Saya tidak tahu sudah berapa lama berlalu. Tampaknya hanya sesaat telah berlalu, tetapi mungkin juga siklus reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya telah berlalu, dan Murong Yu tiba-tiba terbangun. Apakah aku mati atau tidak? Setelah sadar kembali, Murong Yu berbisik. Segera, dia terkejut. Sebelumnya, dia ingat dengan jelas bahwa tubuh dan jiwanya telah hancur menjadi bubuk. Apakah ini kemampuan Phoenix Nirvana? Murong Yu berpikir dalam hatinya, tetapi dia sudah mulai memeriksa tubuhnya. Namun segera, dia tampak ngeri. Bukan saja aku tidak mati, tetapi aku juga berhasil. Aku khawatir jiwaku sudah mencapai level bintang 8, kan? Selain itu, selain jiwa, tubuh fisik dan level kultivasi tampaknya juga meningkat. Apa yang terjadi? Murong Yu menatap tubuh dan jiwanya, wajahnya penuh dengan ketidakpahaman. Dan dia masih bisa merasakan bahwa jumlah kebangkitan, Phoenix Nirvana, yang dia kembangkan tidak berkurang. Dengan kata lain, kali ini dia tidak mati. Dengan kata lain, dia sudah mati, tetapi dia dibangkitkan dengan metode lain.